Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pana Channel. Kali ini kita akan membuat tutorial langkah-langkah pengambilan PIN untuk PPDB SMA dan SMK Negeri tahun pelajaran 2021-2022 se-Jawa Timur. Oke, sekarang yang harus diperhatikan, kita harus mengetahui dulu website dari PPDB Jatim, ya, PPDB Jatim khususnya untuk SMA Negeri dan SMK Negeri. Oke, websitenya adalah, ini sudah saya buka, adalah ppdbjatim.net. Ini nanti yang akan kita gunakan untuk melaksanakan pengambilan PIN dan pendaftaran baik di jalur afirmasi, jalur yonasi maupun jalur prestasi raport. Oke ya, jadi ada 3 jalur: jalur afirmasi, kemudian jalur yonasi, dan jalur prestasi raport. Untuk pengambilan PIN baru bisa dilaksanakan pada tanggal 19 April 2021, tepatnya besok pada hari Senin, dimulai jam 00.00. Oke. Langkah-langkah untuk mengambil PIN adalah sebagai berikut. Oke. Yang pertama, kita harus login dulu. Kemudian kita masuk di menu pra pendaftaran. Ya, kemudian kita masuk di menu pra pendaftaran. Kemudian klik menu ambil PIN. Klik menu ambil PIN setelah masuk di ppdbjatim.net, kemudian masuk di menu pra pendaftaran, kemudian arahkan kursornya ke bawah, dan klik ambil PIN. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama adalah pilihan lulusan Jatim 2021, kemudian lulusan Jatim tahun sebelumnya, dan lulusan luar Jatim. Kalau adik-adik lulusan Jatim 2021, artinya adik-adik adalah lulusan SMP tahun ini, tahun pelajaran 2020-2021. Oke, silahkan diklik lulusan Jatim 2021. Oke, saya ingatkan lagi, kalau adik-adik adalah lulusan tahun ini, silahkan diklik lulusan Jatim 2021. Kalau tahun kemarin, berarti sudah lulus 1 tahun sebelumnya, jadi pilihannya adalah lulusan Jatim tahun sebelumnya. Kalau lulusan dari luar Jatim, artinya dari Jawa Tengah, dari Jakarta, dari Kalimantan, pilihannya adalah yang ketiga, lulusan luar Jatim. Oke, kita klik dulu lulusan Jatim 2021. Selanjutnya kita dibawa ke halaman login, yaitu kita harus mengisikan NPSN sekolah, kemudian nomor induk siswa, kemudian tanggal lahir. 3 entrian ini, mulai NPSN, NISN, dan tanggal lahir ini wajib diisi. Kalau tidak diisi atau diisi salah satu aja, ini juga kita tidak bisa login. Oke, silakan untuk NPSN-nya kalian bisa meminta kepada Bapak Ibu guru di sekolah kalian, kemudian nomor induk siswa nasional, otomatis semuanya sudah punya, karena NISN ini dimiliki siswa sejak di bangku sekolah dasar. Kemudian tanggal lahir silakan disesuaikan dengan akte lahir. Kemudian jangan lupa centang "saya bukan robot", kemudian login. Ini dicentang, kemudian klik login. Langkah berikutnya kita dibawa ke menu pengisian nilai raport. Apabila raport sudah diisi sebelumnya oleh operator sekolah, ini nanti langsung muncul, nilainya akan muncul secara otomatis. Apabila dari kalian adalah siswa akselerasi, silahkan diketik ya. Ini nanti di rapotnya ini, di deretan nilai pun juga akan menyesuaikan. Oke, ini nanti tampil otomatis. Apabila raportnya belum diisi oleh sekolah, maka nilai raport harus diisi sendiri, dan bukti
rapotnya silahkan diunggah secara manual di bawah ini. Nanti silahkan difoto dulu rapotnya mulai semester 1 sampai semester 5. Semester 1 semester 2 itu kelas 7, kemudian semester 3 semester 4 itu kelas 8, dan semester 5 itu di kelas 9. Silahkan diisikan, kemudian jangan lupa untuk klik browse. Browse dari atas itu semester 1, kemudian sampai browse yang paling bawah itu adalah mengisi dari hasil foto rapot semester 5. Dan klik lanjutkan proses. Ini adalah tampilan dari unggahan foto rapot. Jadi ada 5 isian mulai semester 1, semester 2, semester 3, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Kemudian kalau sudah masuk semuanya, kemudian klik unggah berkas. Ya, mulai unggah klik. Nah, apabila ada notifikasi seperti ini, berarti filenya berukuran kurang dari 200 KB. Kalian harus menyesuaikan. Silahkan disesuaikan, minimal adalah 200 KB. Oke. Kalau foto kalian nanti misalkan rapotnya besar, ini akan disesuaikan sendiri oleh sistem, akan dikompres menjadi 400 KB. Oke. Kemudian klik next. Kalau sudah yakin dengan isian ini misalkan yang tadi sudah diisi oleh operator dan sudah diverifikasi, ini sudah muncul semuanya nilainya dan sudah yakin benar, klik lanjutkan proses, klik ya saya yakin. Klik ya saya yakin. Kalau belum yakin ya klik belum yakin. Jadi nanti harus mengulang lagi, harus meneliti lagi nilai-nilai yang sudah diantrikan. Dan next atau berikutnya, klik berikutnya adalah pengisian data keluarga. Nah, data keluarga ini harus diisi sesuai dengan KK. Disiapkan kakaknya, kemudian foto yang proporsional, yang jelas. NIK-nya jelas, nama-namanya di KK jelas, kemudian nomor kakaknya juga jelas. Nah, ini ada kecamatan, ada NIK, ada nomor KK. NIK ini adalah NIK peserta didik, calon peserta didik, bukan NIK orang tua, tapi NIK calon siswa atau peserta didiknya. Ya, kemudian nomor KK adalah nomor yang tertera di paling atas di KK. Dan alamat rumah silahkan disesuaikan dengan yang ada di KK, RT-nya berapa, RW-nya berapa. Kemudian unggah kartu keluarga, klik browse, cari foto KK tadi, kemudian klik unggah. Minimal ukurannya adalah 200 KB. Oke, klik lanjutkan. Oke, mulai unggah. Ini untuk kakaknya tadi fotonya. Kemudian sama, kalau ukurannya kurang dari 200 kilo akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Oke. Kemudian klik berikutnya atau lanjutkan proses, kemudian ya saya yakin. Berarti ini data keluarga sudah betul kalau yakin. Kalau belum yakin ya silahkan klik belum yakin. Oke, kemudian klik next. Berikutnya adalah penentuan lokasi rumah. Silahkan diketikkan di sini alamat rumahnya. Kalau sudah ketemu silahkan klik, kemudian pilih lokasi. Jadi klik, kemudian pilih lokasi. Oke. Kemudian klik lanjutkan proses. Kalau sudah lanjutkan proses, sudah diklik area lokasinya. Kemudian ya saya yakin, ini kalau posisi rumahnya sudah yakin betul di situ ya, klik ya saya yakin. Kalau belum yakin ya silahkan klik belum. Nanti akan diulang lagi. Kemudian klik next adalah rencana jalur yang dipilih. Oke, di tahap 1 ini ada jalur afirmasi tidak mampu, afirmasi buruh, afirmasi wilayah, dan perpindahan tugas orang tua, perpindahan tugas anak guru, perpindahan tugas tenaga medis, dan jalur prestasi lomba. Ini tahap 1, ini akan dibuka awal Mei. Kemudian tahap 2, ini adalah jalur yonasi untuk SMA dan jalur yonasi untuk SMK. Oke, ini tahap 1. Kemudian tahap 2, tahap 3-nya adalah jalur prestasi raport, baik SMA maupun SMK. Oke, silahkan dipilih. Misalkan di tahap 1 bisa centang 1 gini ya, centang afirmasi tidak mampu.
Kemudian di jalur tahap 2 karena tidak yakin, misalkan ini nanti bisa opsinya boleh memilih tahap 1, tahap 2 dan tahap 3, ya silahkan tahap 1 dipilih 1, tahap 2 dipilih 1, tahap 3 dipilih 1 untuk menjaga nih. Misalkan nanti kalau tidak diterima di tahap 1. Apabila hanya satu centangan saja dari 3 tahap ini, ya berarti silahkan dipilih salah satu dari 3 tahap ini yang sesuai dengan persyaratan kalian. Persyaratan kalian nanti mendukungnya di mana? Kalau mendukungnya di tahap 1, ya pilih tahap 1, tahap 2, tahap 2, tahap 3, tahap 3. Ini kalau salah satu. Kalau tidak, ya kalau misalkan bisa dicentang semuanya tahap 1, tahap 2, tahap 3, ya centang salah satu untuk tahap 1, untuk salah satu untuk tahap 2 dan salah satu untuk tahap 3. Tapi misalkan nanti ya tidak diterima di tahap 1, PIN masih bisa digunakan untuk tahap 2 dan bisa tahap 2 tidak diterima bisa digunakan untuk tahap 3. Kemudian klik kirim. Nah, ketika klik kirim, ini nanti akan berisi rangkuman data yang sudah kita entrikan mulai dari data kita, kemudian nilai rapot, kemudian lokasi, semuanya ada di sini. Kita cek dulu satu-satu dan memastikan bahwa ini adalah punya kita. Kemudian kalau sudah, kita klik kirim data. Dan kalau sudah kirim data, ya yakin klik kirim data. Kalau belum yakin, ya klik belum yakin. Oke. Kalau sudah diklik kirim data dan sudah yakin, ya saya yakin, nanti akan muncul tulisan seperti ini. Berhasil menyimpan dan data akan diverifikasi. Nah, ini proses verifikasi memakan waktu 2-3 hari. Jadi setelah kita mengisi proses pengambilan PIN tadi, ini belum bisa langsung cetak PIN, belum bisa. Kita harus nunggu 2-3 hari. Kemudian kita masuk login lagi, apakah data yang kita isikan ini sudah diverifikasi, terverifikasi, atau ada revisi. Nah, ini nanti kita cek lagi. Kalau sudah misalkan kita setelah 2 hari kita login lagi, nah nanti kita cek lagi. Kita cek kalau statusnya verifikasi, ya kita tinggal cetak PIN-nya. Kalau statusnya nanti belum masih ada yang direvisi, berarti ya kita segera lengkapi kekurangannya yang ada di biodata kita apa. Misalkan kakaknya kurang jelas, ya segera dilengkapi kakaknya kalau kakaknya kurang jelas. Oke, demikian tutorial pengambilan PIN untuk lulusan Jatim 2021. Berikutnya adalah lulusan tahun sebelumnya. Ya, sebenarnya prosesnya sama, yaitu tinggal klik lulusan Jatim tahun sebelumnya, kemudian diisikan NPSN, kemudian NISN, tanggal lahir, dan centang bukan robot, dan klik login. Kemudian masuk, muncul data kalian seperti ini, dan klik lanjutkan. Kemudian isikan raport kalian, fotokan mulai semester 1 sampai semester 5. Kemudian klik berikutnya, pastikan ukuran raportnya adalah minimal 200 KB. Oke, kemudian isikan data keluarga, unggah kakak, maksudnya itu kakaknya diupload di sini. Oke, pastikan NIK-nya adalah NIK kalian dan nomor kakaknya adalah nomor kakak yang ada di kakak di atas, ya. Oke, kemudian klik berikutnya, dan pastikan titik lokasi rumah kalian. Kemudian berikutnya, pilih rencana pemilihan jalur pendaftaran. Oke, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kemudian klik kirim. Oke, kalau sudah klik kirim, nanti akan muncul rincian data yang sudah diisikan dari awal tadi, mulai dari nama, kemudian nilai raport, kemudian data lokasi atau peta lokasi, dan seterusnya. Dan klik ya saya yakin. Oke. Dan untuk lulusan luar Jatim, jadi pilihannya sama, lulusan luar Jatim, kemudian mengisikan NPSN, nomor induk siswa, kemudian tanggal lahir, kemudian klik
Saya Bukan Robot, kemudian lanjutkan, memasukkan nilai rapot beserta mengunggah buktinya, yaitu foto nilai rapot semester 1 sampai semester 5, dan klik berikutnya mengisi data keluarga, sama RT RW, NIK dipastikan adalah NIK kalian. Kemudian ukuran untuk KK adalah minimal 200 KB, dan klik next, pilih lokasi, kemudian klik berikutnya, silahkan rencana pemilihan jalur pendaftaran, kemudian klik kirim. Kalau sudah berhasil, nanti berhasil menyimpan data akan diverifikasi. Kemudian tunggu 1 atau 2 hari setelah pengajuan verifikasi. Nanti kalian masuk lagi, masukkan NPSN, masukkan NISN, kemudian masukkan tanggal lahir, kemudian centang Saya Bukan Robot, login, dan masuk lagi, ambil PIN, kemudian dicek di situ apakah sudah terverifikasi apa belum. Kalau sudah terverifikasi, berarti kalian tinggal cetak PIN. Kalau belum terverifikasi, lihat kekurangan verifikasinya apa. Misalkan fotonya kakak kurang jelas, ya silahkan diupload ulang untuk foto kakak. Oke, demikian tutorial atau langkah-langkah bagaimana kita mengajukan verifikasi PIN kemudian mencetak PIN. Oke, saya ingatkan kembali bahwa verifikasi PIN memakan waktu kurang lebih paling cepat itu 1 hari, paling lama 3 hari. Jadi kalian tetap aktif ketika misalkan begini. Kalau misalkan hari ini mengajukan proses PIN, berarti besok coba dicek lagi apakah sudah diverifikasi atau belum. Kalau belum, berarti dicek lagi besoknya. Kalau besoknya, insya Allah pasti sudah diverifikasi. Jadi paling cepat, saya ingatkan lagi, paling cepat adalah 1 hari, paling lama 3 hari. Oke, semoga tutorial langkah-langkah untuk mengajukan PIN ini bermanfaat untuk kalian. Kita doakan semoga semuanya mendapatkan sekolah yang terbaik dan sekolah sesuai dengan pilihan kalian masing-masing. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.